Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang metafisika dan teori realitas. Mari kita simak bersama-sama. Honrich dalam Oxford Companion to Philosophy membagi wilayah filsafat ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, first order criteriology yang meliputi metafisika, epistemologi, aksiologi, dan aksiologi. Yang kedua, second order criteriology yang meliputi etika, filsafat ilmu, filsafat bahasa, dan filsafat pikir. Yang ketiga adalah third order criteriology yang meliputi filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat sejarah. Dan dalam pembahasan kita ini kita akan memakai atau membahas kriteria yang pertama, yaitu first order criteriology yang meliputi pembahasan tentang metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang arti metafisika. Metafisika berasal dari kata Yunani metata, fisika, sesuatu di luar hal-hal fisik. Istilah metafisika ditemukan oleh Andronicus pada tahun 70 sebelum Masehi ketika menghimpun karya-karya Aristoteles dan menemukan suatu bidang di luar bidang fisika atau disiplin ilmu lainnya. Kemudian metafisika secara tradisional didefinisikan sebagai pengetahuan tentang pengada atau being. Metafisika merupakan upaya untuk menjawab problem tentang realitas yang lebih umum, komprehensif atau lebih fundamental daripada ilmu-ilmu lainnya. Metafisika merupakan juga upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum dan luas tentang dunia, termasuk penyebutan kategori yang paling dasar dan hubungan di antara kategori tersebut. Hal ini menurut Alston. Demikian tadi arti atau pengertian metafisika menurut beberapa ahli. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi metafisika menurut Wolff. Jadi Wolff membagi metafisika ini menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah metafisika general yang biasa disebut ontologi, yaitu ilmu tentang yang ada atau pengada atau being. Kemudian yang kedua, metafisika spesial yang terdiri dari pembahasan mengenai antropologi, kosmologi, dan teologi. Antropologi membahas atau menelaah tentang hakikat manusia, terutama hubungan antara jiwa dan raga. Kemudian kosmologi adalah menelaah atau membahas tentang asal-usul dan hakikat alam semesta. Dan yang ketiga adalah teologi, yaitu kajian tentang Tuhan secara rasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep monopluralisme menurut Notonagoro, yang mana bahwa manusia pada kodratnya adalah sebuah individu yang dia secara susunan kodratnya itu terdiri dari jiwa dan raga atau tersusun atas jiwa dan raga. Kemudian dari sifat kodratnya bahwa manusia itu adalah bersifat individu dan juga bersifat sosial, yang mana secara sosial manusia tidak bisa berdiri sendiri, dia akan berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Kemudian kedudukan kodratnya, manusia adalah sebagai makhluk atau individu otonom yang dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi di sisi lain manusia adalah makhluk Tuhan yang mana terdapat sebuah kekuatan yang berada di atasnya yang berkuasa atas eksistensinya. Mengenai kosmologi filsafat alam yang berusaha mencari asal muasal daripada alam semesta. Sebagai contoh, Thales berpendapat bahwa air adalah asal mula dari alam semesta. Kemudian, filsafat alam menyelidiki gerak atau motion di alam semesta sebagai penyebab adanya perubahan atau change. Dalil kosmologi menurut Aristoteles bahwa keteraturan alam semesta ini ditentukan oleh gerak atau motion. Gerak merupakan penyebab terjadinya perubahan atau change di alam semesta ini, dan pada akhirnya
akal manusia tiba pada satu titik yang ultimate, yaitu sebagai sumber penyebab dari semua gerak, atau unmoved mover atau penggerak yang tidak digerakkan. Selanjutnya adalah mengenai dalil pembuktian Tuhan. Dalil ontologis Anselmus bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, melainkan hanya memperlihatkan tingkatan-tingkatan atau gradasi. Kemudian Ogi menguraikan bahwa tentu saja ada satu yang paling sempurna yang mengatasi untuk semua ketidaksempurnaan itu, yaitu dipercaya bahwa ada the perfect being. Dalil teologi menurut William Paley, benda-benda di ruang alam semesta ini memiliki gerak yang bertujuan atau teleos, sehingga alam semesta ini merupakan karya seni terbesar yang membuktikan adanya a greater intelligent designer atau sesuatu yang meng-create alam semesta ini. Selanjutnya adalah mengenai dalil etis menurut Immanuel Kant, bahwa dalam diri setiap manusia ada dua kecenderungan yang bersifat niscaya, yaitu keinginan untuk hidup bahagia atau happiness dan berbuat baik. Dan yang kedua adalah kecenderungan itu akan terwujud dalam kehidupan manusia apabila dijamin oleh tiga postulat, yaitu kebebasan kehendak atau free will, kemudian keabadian jiwa atau immortality, dan yang ketiga adalah Tuhan atau God sebagai penjamin hukum moral atau lawgiver. Berbicara tentang metafisika, ternyata ada filsuf yang pro maupun filsuf yang menentang berkaitan dengan analisis metafisika. Salah satu penentang metafisika adalah David Hume yang menyatakan bahwa metafisika itu adalah cara berpikir yang menyesatkan dan hayalan atau illusion. Sebaiknya karya metafisika itu dimusnahkan karena tidak mengandung isi apa-apa. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa metafisika bukanlah sesuatu yang dapat dipersepsikan oleh indera manusia, sehingga merupakan sesuatu yang senseless atau sesuatu hal yang bodoh. Selanjutnya masih mengenai filsuf penentang metafisika, yaitu Ludwig yang menyatakan bahwa metafisika itu adalah bersifat the mystically atau hal-hal yang tidak dapat diungkapkan ke dalam bahasa yang bersifat logis. Dan yang kedua, dia menyatakan ada tiga persoalan metafisika. Yang pertama adalah subjek bukan milik dunia, tetapi itu adalah batas dunia. Yang kedua, kematian bukanlah sebuah peristiwa dalam hidup, dan kita tidak hidup untuk mengalami kematian. Yang ketiga adalah Tuhan tidak menyatakan dirinya di dunia ini. Dan jadi kesimpulannya menurut Ludwig adalah segala sesuatu yang tidak dapat diungkap secara logis sebaiknya ya didiamkan saja, seperti itu. Selanjutnya mengenai filsuf pembela metafisika, diantaranya adalah Plotinus yang menyatakan bahwa semua pengada beremansipasi dari Tuhin atau yang satu melalui proses spontan dan mutlak. Tuhin beremansipasi pada nous atau kesadaran, melimpah pada psik atau jiwa, dan akhirnya melimpah pada materi sebagai bentuk yang paling rendah atau mion. Filsuf pembela metafisika selanjutnya adalah Karl Jasper yang menyatakan bahwa metafisika merupakan upaya memahami cipher atau simbol yang mengantarai eksistensi dan transendensi. Manusia adalah cipher paling unggul karena banyak dimensi kenyataan bertemu di dalam diri manusia. Manusia merupakan suatu mikrokosmos, pusat kenyataan, alam, sejarah, kesadaran, dan kebebasan yang ada di dalam diri manusia. Metafisika berarti membaca cipher transendensi keilahian sebagai kehadiran yang tersembunyi. Cipher adalah jejak cermin gema atau bayangan transendensi tersebut. Manfaat metafisika bagi pengembangan ilmu. Yang pertama, kontribusi metafisika terletak pada awal terbentuknya paradigma ilmiah. Ketika kumpulan kepercayaan belum lengkap pengumpulan datanya, maka ia harus dipasok dari luar, antara lain metafisika, sains yang lainnya, kejadian personal dan historis. Yang kedua,
Metafisika mengajarkan cara berpikir yang serius, terutama dalam menjawab problem yang bersifat enigmatik atau bersifat teka-teki, sehingga melahirkan sikap dan rasa ingin tahu yang mendalam. Yang ketiga, metafisika mengajarkan kepada kita mengenai sikap open-ended atau bahwa hasil sebuah ilmu selalu terbuka untuk temuan dan kreativitas baru. Yang keempat adalah pendekatan dalam metafisika melahirkan berbagai aliran mainstream, diantaranya adalah monoisme, dualisme, dan pluralisme, sehingga memicu proses ramifikasi berupa lahirnya percabangan ilmu. Manfaat metafisika bagi pengembangan ilmu yang kelima adalah bahwa metafisika menuntut originalitas berpikir, karena setiap metafisikus menyodorkan cara berpikir yang cenderung subjektif dan menciptakan terminologi filsafat yang khas. Situasi semacam ini diperlukan untuk pengembangan ilmu dalam rangka menerapkan heuristika. Yang keenam, metafisika mengajarkan pada peminat filsafat untuk mencari prinsip pertama, atau first principle, sebagai kebenaran yang paling akhir. Kepastian ilmiah dalam metode skeptis Descartes hanya dapat diperoleh jika kita menggunakan metode deduktif yang bertitik tolak dari premis yang paling kuat, atau cogito ergo sum. Manfaat metafisika bagi pengembangan ilmu yang ketujuh adalah bahwa manusia yang bebas sebagai kunci bagi akhir pengada, yang artinya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk merealisasikan dirinya sekaligus bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, sesama, dan dunia. Penghayatan atas kebebasan di satu pihak dan bertanggung jawab di pihak lain merupakan sebuah kontribusi penting bagi pengembangan ilmu yang syarat dengan nilai. Yang kedelapan, metafisika mengandung potensi untuk menjalin komunikasi antara pengada yang satu dengan pengada yang lain. Aplikasi dalam ilmu berupa komunikasi antar ilmuwan mutlak dibutuhkan, tidak hanya antar ilmuwan sejenis tapi juga antar disiplin ilmu, sehingga memperkaya pemahaman atas realitas keilmuan. Analisis mengenai metode skeptis dari René Descartes, yaitu cogito ergo sum, bahwa ketika terhadap pengetahuan yang general atau general knowledge atau pengetahuan yang umum yang dilandasi oleh, ketika pengetahuan umum itu dilandasi oleh sebuah skeptisisme atau sikap skeptis di mana tidak yakin atas suatu kebenaran, kemudian di situ ada cogito ergo sum yang sebagai first principle atau prinsip pertama atau prinsip dasar yang menyatakan bahwa ketika kita berpikir maka kita ada, maka nanti akan mengarah kepada suatu sikap deduktif yang deduktif ini merupakan suatu penalaran yang berawal dari hal-hal yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan menjadi suatu yang khusus, dan nanti hasilnya atau akhirnya adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya atau genuine knowledge, seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai hubungan metafisika dengan epistemologi, aksiologi, dan logika. Hubungan metafisika dengan epistemologi, di mana metafisika ini adalah sebagai reality dan epistemologi sebagai knowledge atau pengetahuan, bahwa epistemologi terletak pada kebenaran atau truth, sehingga titik omega bagi pencapaian pengetahuan atau irisan daripada keduanya adalah sebuah kebenaran. Hubungan metafisika dengan aksiologi terletak pada nilai atau axios atau value sebagai kualitas yang inherent pada suatu objek. Objeknya mungkin dapat diindera maupun kualitasnya itu sendiri bersifat metafisik. Hubungan metafisika dengan logika bersifat simbiosis mutualik. Nah, di satu pihak metafisika memerlukan logika untuk membangun argumentasi yang meyakinkan, sementara di pihak lain simbol dan prinsip-prinsip logika itu sendiri merupakan wajah metafisika karena sifatnya yang abstrak.
Teman-teman mahasiswa, demikian tadi kita telah mengurai tentang metafisika dan teori realitas. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar, salam bahagia selalu, dan saya ucapkan Sukiyatu Namo Buddhaya.